Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik al-ikhwan wal akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'ah. Sebenarnya kajian kita live ya atau langsung, tapi karena adanya beberapa error di YouTube sehingga kajian hari ini kita rekam saja, dan insya Allah setelah kita kajian kita akan mulai upload kajian ini. Gunanya ialah kalau ada di antara teman-teman dari ikhwan maupun akhwat yang mungkin berhalangan bisa menyimak kajian ini nanti setelah kami upload. Barakallahu fiikum. Taib ayol ikhwan wal akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'ah. Inilah buku yang sudah kita pelajari sebelumnya, sudah sampai kita kalau tidak salah sekarang halaman ke-18. Halaman ke-18 yaitu Al-Wahdatus Tsalitsah. Sahih am khata'? Kaifa al-akhwat rahimani wa rahimakunallah. Al-Wahdatus Tsalitsah sah? Naam Ustaz. Nah, baik, kita akan baca. Sekarang kita sudah sampai kepada ini ya, yaitu al-af'al dan masdar. Ini ana harap dari ikhwan maupun akhwat yang nanti menyimak kajian ini silakan disimak dengan baik-baik, dan insya Allah sekarang sudah masuk kepada level yang lumayan, khususnya bagi kita yang sebelumnya belum terlalu bisa atau belum belajar di sekolah pesantren atau sekolah agama. Tapi nggak apa-apa, karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudahan dari Allah, walaupun kita bukan latar belakang dari pesantren atau dari sekolah agama, sekarang semuanya bisa belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab bukanlah milik orang pesantren, bahasa Arab bukanlah milik orang-orang yang sekolah agama, bahasa Arab adalah miliknya kaum muslimin, karena bahasa Arab adalah bahasa wahyu, bahasa Nabi kita, bahasa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selalu Anda ingatkan, memotivasi diri sendiri dan antum semuanya yang hadir di Zoom sekarang ini atau yang nanti menyaksikan melalui upload di YouTube atau di Facebook, senantiasa kita ingat bahwasanya kita belajar dalam rangka ingin berupaya memahami qala Allah wa qala Rasul. Apalagi sekarang kita sudah masuk kepada al-af'al, itu macam-macam. Silakan disimak ya, diperhatikan. Al-Wahdatus Tsalitsah, yaitu unit ketiga. Mufradatun, bacanya kemana? Bacanya menyamping. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', al-masdar, al-ma'na. Ta'iba yat'abu ta'abun. Ta'iba yat'abu ta'abun, artinya lelah atau letih. Baka yabki bukaun. Dhahika yadhaku dhahikun. Ibtasama yabtasimu yabtasim. Ibtasama yabtasimu ibtisamun. Tabassama yatabassamu tabassum. Fariha
yafrahu farahun. Hazina yahzanu hazanun. Atau hazana yahzunu huznun. Jadi ada dua wazan ya dalam hazina atau hazana. Sakata yaskutu sukutun. Marida yamradu maradun. Marra yamurru marrun atau mururun. Khafa yakhafu khaufun. Silakan sekarang kita bergantian membaca. Silakan yang ingin membaca atau Anda tunjuk saja ya. Karena ini Masya Allah yang masih serius. Anda berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka taufik dan kepemahaman di dalam bahasa Al-Quran ini dan bahasa hadis ini, yaitu bahasa Arab. Barakallahu fikunna, Allahumma barik fihinna. Yang pertama mungkin Anda suruh baca kepada Al-Ukht Desra, tafaddali. Ya Ustaz. Iqra'i. Ta'iba yat'abu ta'abun. Letih atau lelah. Baka yabki bukaun. Menangis. Dohika yadhaku dohikun. Ketawa. Ibtasama yabtasimu ibtisamun. Tersenyum. Tabassama yatabassamu tabassumun. Senyum. Fariha yafrahu farahun. Gembira atau senang. Hazina yahzanu hazanun. Sedih. Hazana yahzunu huznun. Sedih. Sakata yaskutu sukutun. Diam. Marido yamrodu marodun. Sakit. Marro yamurru marrun au mururun. Lewat. Takut. Lewat. Khafa yakhafu khaufun. Takut. Yang ahsanti barakallahu fiik. Mungkin sekali lagi kita baca agar membiasakan lisan kita dalam membaca. Mungkin kepada Ummu Justin, tafaddali Ummu Justin. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'iba yat'abu ta'abun. Naam. Baka yabki bukaun. Naam. Dhahika yadhaku dhahikun. Naam. Ibtasama yabtasimu ibtisamun. Naam. Tabassama yatabassamu tabassumun. Naam. Fariha yafrahu farahun. Naam. Hazina yahzanu hazanun. Naam. Hazana yahzunu huznun. Sakata yaskutu sukutun. Naam. Maridha yamradu maradun. Marra yamurru marrun au mururun. Khafa yakhafu khaufun. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Ini adalah pelajaran ketiga dari kitab yang kedua yang ditulis oleh Ustadz kita yang mulia Al-Ustadz Mas'ud Mahmud. Sebagaimana yang antum lihat bahwasanya kolom pertama itu namanya al-fi'lul madhi. Apa itu al-fi'lul madhi? Fi'lul madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan kepada zaman yang sudah berlalu, dan fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kepada zaman yang sekarang atau yang akan datang. Adapun fi'il amr nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi ada pertanyaan mungkin di antara sebagian ikhwan maupun akhwat yang sebelumnya mungkin belum tahu, Ustadz, bagaimana kita mengetahuinya ini, Ustadz? Ini Ustadz, kita kayak hazana. Ini lihat, ana lingkari ya, yahzanu atau yahzunu, yaskutu,
yafrahu atau yamrodu. Kenapa Ustadz? Kenapa kok ain fiilnya kadang di fathah, kadang di dhammah, kadang kasrah? Kenapa Ustadz? Kenapa kok bacanya yajlisu? Kenapa yajlisu Ustadz? Kenapa tidak yajlasu? Kenapa tidak yajlusu? Dan bagaimana cara kita mengetahuinya misalnya Ustadz? Kan kita misalnya kita tahu jalasa itu fi'il madhi. Terus bagaimana cara kita mengetahui membuat kosakatanya dari fi'il mudhari'nya, apakah ain fi'ilnya itu di dhammah, di kasrah atau di fathah? Caranya ialah dengan membuka kamus. Caranya ialah dengan membuka kamus. Karena dengan kita membuka kamus, di sana kita mengetahui cara bacaannya. Apakah yaktabu atau yaktubu atau yaktibu, semuanya itu kita ketahui dengan buka kamus. Jadi kalau buka kamus bagaimana Ustadz? Toib. Buka kamus itu patokannya adalah masdar atau fi'il madinya. Itu 3 huruf. Seperti ini ya. Ana lingkari lagi yang baru ini. Ini kan yadhaku. Yadhaku. Baik. Afwan sebentar. Afwan, kembali lagi. Itu kan yadhaku. Lihat, antum perhatikan atau antuna perhatikan bahwasanya di layar itu yadhaku. Yadhaku, kenapa kok yadhaku? Kenapa tidak yadhiku? Dan kenapa tidak yadhuku? Dan bagaimana kita menentukan bahwasanya dia yadhaku? Caranya ialah dengan membuka kamus. Patokannya ialah inti dari sebuah fi'il atau kata kerja biasanya adalah 3 huruf. Taib. Inti sebuah kata kerja atau kosakata dalam kata kerja bahasa Arab adalah 3 huruf. Maka di sana silakan diperhatikan ke layar. Ada huruf dot, kemudian ada huruf ha, dan ada huruf kaf. Jadi cara kita membuka atau belajar buka kamus adalah yang pertama kita cari huruf dot. Kita cari huruf dot. Habis itu kan ada dot alif, dot ba gitu kan, sampai dot terus ha. Nah. Kemudian nanti ada dot ha alif, dot ha ba, dot ha ta misalnya, sampai kita menemukan dhahika. Kemudian tatkala kita sudah dapat itu urutannya, di sana kita akan mendapati bahwasanya bacaannya dhahika atau dohaka atau dohuka. Di sana caranya ialah dengan kita membuka kamus. Ini sebagai pengingat ya, karena sebagian mungkin ada yang belum terlalu biasa dalam membuka kamus. Ini adalah kata bendanya, capek. Kalau ini kan telah capek, misalnya dia telah lelah atau letih. Ini yata'abu, dia sedang atau akan lelah atau letih. Nah, ini ta'abun, ini kelelahannya atau keletihannya. Ini namanya isim yang dibendakan. Sekarang ba. Nah, sekarang kita masuk kepada ini, ba. Hal, apa arti hal? Hal itu apakah? Aina, apa arti aina? Itu di mana? Mata itu kapan, dan kaifa itu bagaimana. Nanti insya Allah silakan dihafal. Tujuan kenapa kita menghafal agar kita tahu bagaimana cara kita memakainya di kemudian hari nanti insya Allah. Itu hal artinya apakah, aina artinya di mana, mata artinya kapan,
dan kaifa artinya bagaimana. Baik, akan lanjut ke bawah. Nah, sekarang kita baca jumalun mufidatun. Jumalun mufidatun. Nah, insya Allah setelah kita baca ini, kita akan jelaskan apa yang dimaksud atau tujuan kita membaca jumalun mufidatun ini. Baik, silakan didengar. Yang pertama, alif, bakal haju amamal ka'bati. Bakal haju amamal ka'bah. Jadi kita baca yang pakai harokat sekali, kemudian sukunkan. Bakat, awalnya adalah bakat al-hajatu. Lihat, perhatikan di layar, awalnya adalah seperti ini. Awalnya adalah bakat. Siapa yang ingat ini tak apa namanya? Tanpa melihat ke belakang. Ini tak apa namanya? Tak ta'nis, sahih. Namanya adalah tak ta'nis. Tak ta'nis, dan ini bukanlah fa'il. Bukan seperti apa namanya, bakatu atau bakati, itu bukanlah itu mereka adalah tak fa'il seperti darabtu, fa'altu, hafiztu, jalastu, itu namanya tak mutaharrika atau tak fa'il. Adapun jalasat, dha'ufat, itu adalah namanya tak ta'nis sahih. Tak yang menunjukkan bahwasanya fiil ini dianggap sebagai mu'annas. Jadi lihat, awalnya adalah bakat al-hajatu. Ini kan sama-sama sukun kan, sama-sama tidak ada harokat. Sah am khata? Sama-sama sukun nggak awalnya? Sahih. Bakat Sahih. al-hajatu. Sama-sama Kemudian sukun. Sama-sama sukun. Kemudian karena alif lamnya itu sukun dan tak sukun, maka kalau digabungkan, kalau dipisah bisa bakat al-hajatu. Tapi kalau digabungkan, maka tak yang pertama ini diubah harokatnya kepada kasrah, yaitu bakatil hajatu fil mas'ah. Contohnya lagi, anak kasih contoh ya, untuk meringankan dan memudahkan kita semuanya. Misalnya, jalasat al-bintu. Lihat, ini kan sama-sama sukun awalnya. Jalasat al-bintu. Tapi kalau digabung, maka kita baca jalasatil bintu. Jalasatil bintu. Namanya iltiqa sakinain. Bertemunya dua sukun, maka salah satu harus mengalah. Salah satu harus mengalah. Nanti insya Allah akan kita pelajari di pelajaran sorof dan nahu insya Allah. Namanya iltiqa sakinain, yaitu bertemunya dua sukun. Maka bacaannya menjadi jalasatil bintu. Sama seperti bakatatil hajatu fil masa. Farihal hajjani fit ta'irati. Farihal hajjani fit ta'irah. Farihatil hajjatani fil matari. Farihatil hajjatani fil matari. Khafal hujjaju min Allah. Khafal hujjaju min Allah. Khafatil al-hajjatu fil jamarat. Khafatil hajjatu fil jamarat. Baik. Sekarang kita akan bergantian membaca. Mungkin sekarang Anda minta kepada Ibu Meta, tafadhali Ibu Meta. Nah, kalau bisa diartikan Bu ya, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bakal haju amamal Ka'bah.
Bisa diulangi agak lebih jelas, Ibu? Agak samar-samar suaranya. Bakal haju amamal Ka'bah. Nah, ma ma'nahu? Para jemaah itu menangis di depan Ka'bah. Bukan para jamaah. Jamaah itu satu orang. Jemaah haji. Nah, jamaah haji Jemaah itu. haji. Jemaah haji itu menangis di depan Ka'bah. Sahih, nah. Yaitu jamaah haji laki-laki itu Pak Haji. Nah, kata orang. Al-Hajj. Makanya Al-Hajj, haji itu dari bahasa Arab Al-Hajj. Kalau bahasa Arab namanya Al-Hajj. Indonesia haji-haji. Kalau perempuan, kalau wanita apa? Hajjah itu di sebaliknya hajjah. Iya, hajjah ya. Ya, itu bahasa Iya. Indonesia. Itu afwan itu bahasa Arab Al-Hajju. Al-Hajjatu, hajjah-hajjah. Baik, silakan. Bakatil hajjutu. Ini hajjutu ya? Afwan itu hajjatu. Afwan itu kesalahan. Hajjatu. Bakatil hajjatu fil mas'a. Nah, bisa diartikan? Jamaah perempuan. Hajjah jadi hajjah wanita. Hajjah itu nangis di tempat mas'a. Di tempat sa'i. Mas'a itu tempat sa'i. Nah, silakan ditulis mas'a artinya tempat sa'i. Sahih, Masya Allah. Lanjut Ibu di bawah. Farihal hajjani fit ta'irah. Nah. Dua jemaah haji itu fariha artinya bergembira. Senang, bergembira di dalam ta'irah itu pesawat. Nah. Farihatil hajjatani fil matari. Nah. Farihah itu dua jemaah perempuan itu bergembira fil matar. Fil matar, apa arti matar? Al-matar maknahu bandara. Al-matar artinya bandara. Bandara. Nah, lapangan udara. Nah, jadi ini silakan ditulis kembali sebagai faedah. Di dalam bahasa Arab itu sangat ini ya, sangat teliti sekali. Lihat. Al-matar. Kalau al-matar artinya bandara. Tapi kalau al-mataru, ingat ini tanpa mat. Artinya apa? Artinya hujan. Nah, itu dibedakan. Jadi jangan samakan antara al-matar dan al-mataru. Kalau al-mataru artinya hujan. Al-mataru artinya hujan. Seperti itu. Jadi dua jamaah haji itu bergembira di al-matar itu di bandara. Nah, baik. Lanjut Ibu bawah. Apa arti khafa? Khafa depan. Khafa itu takut. Depan, belakang. Takut. Kasar. Itu khalfa. Beda lagi antara khafa dan khalfa. Iya. Khafa ya khafu takut. Tadi ada di atas tadi bacanya ya. Artinya takut. Jadi al-hujjat jamak daripada kata haj. Jadi biasanya begini,
supaya memudahkan kita menghafal, buat seperti ini di buku-buku masing-masing. Misalnya seperti ini, Al-Hajj. Tulis seperti ini. Jamaknya adalah Al-Hujjaj. Jadi itu biasanya mempermudah kita dalam menghafal al-mufradat. Khafal hujjaju minallah. Artinya para jamaah haji itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khafatil hajjatu. Berarti kalau hajjatu jamak daripada kata al-hajjatu, jamaknya al-hajjatu. Silakan ditulis. Itu dia. Begitu rumusnya kalau orang-orang pesantren buatnya seperti itu. Jadi dibuat tanda jamak. Berarti artinya adalah jamaknya adalah ini. Tanda jim. Jim itu jamak. Taib. Ahsanti Ibu Menta, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Lanjut kita ke bawah, itu ba. Itu yamradul mu'tamiruna fir riyadh. Tamradul mu'tamiratu fi Makkah. Yadhhabu Muhammadun ila Surabaya bit-ta'irati. Tadhhabu Zainabu ila suqi bis-sayyarati. Sayasilul kitabul arabiyyu ba'da qalil. Sayasilul kutubul arabiyyatu ba'da qalil. Baik, sekarang kita baca. Ini baca saja dan Ana insyaallah yang akan mengartikannya insyaallah. Baik, mungkin Ana minta kepada Ummu Kamal. Tafadhali Ummu Kamal, iqra'i. Nah, Ustaz. Ba, Ustaz. Ba, sahih ba. Yamradul mu'tamiruna fir riyadh. Artinya adalah para jamaah umroh. Al-mu'tamirun, apa mufradnya? Ini kan jamak. Mufradnya ini, silakan ditulis. Perhatikan ke layar. Mufradnya adalah al-mu'tamir. Al-mu'tamiru jamaknya adalah al-mu'tamiruna. Jamaknya adalah al-mu'tamiruna. Artinya para jamaah umroh itu. Kalau perempuannya bagaimana Ustaz? Kalau perempuannya tambah aja tak marbutah. Berarti al-mu'tamiratu. Jadi yamradul mu'tamiruna fir riyadh. Artinya para jamaah umroh itu sedang sakit di Riyadh. Di mana Riyadh? Riyadh itu adalah ibu kota Saudi Arabia. Baik, iqra wasili, sambung Ummu Kamal. Ustaz. Ardul mu'tamiratu fi Makkah. Bisa diartikan? Para jamaah umrah. Ya, perempuan. Umrah perempuan sakit di Makkah. Sahih, na'am, ahsanti, barakallahu fiki. Wasili. Yadhabu Muhammadun ila Surabaya bil ta'irati. Nah, bisa diartikan? Telah pergi Muhammad ke Surabaya dengan telah pesawat. pergi atau sedang pergi? Atau akan pergi? Muhammad sedang pergi ke Surabaya dengan pesawat, Ustaz. Fi'il mudhari. Naam, sahih, fi'il mudhari. Ingat, tanda fi'il mudhari itu
Atau mungkin di Umu baca dulu, nanti akan Nana berikan gambarannya bagaimana kita membedakan ini fi'il mudhari atau fi'il madi. Baik, silakan sambung dulu. Tadhabu Zainabu ila suqi Tadhabu bisayyarah. Zainabu. Zainabu bukan Zainabu. Tadhabu Zainab. Tadhabu Zainab. Tadhabu Zainab ila suqi bisayyarah. Bisayyarah. Itu Zainab sedang pergi ke suk. Apa suk? Pasar. Ke pasar bisayyarah, dengan menggunakan as-sayyarah, mobil. Sahih, Masya Allah. Wasili. Sayasilul kitabul arabiyyu ba'da qalil. Ya, apa artinya? La arif Ustaz. Yasil itu artinya sampai. Sampai. Nah, itu fi'ilnya ya. Adapun si yang di depan itu tambahan. Akan itu artinya akan sampai, itu sebagai penguat saja. Akan sampai. Makanya kan sa'akul, sa'adhab, sa itu akan, untuk akan. Nah, tapi enggak boleh kita katakan sa'dhahabtu, sa'qara'tu, la. Sa ini hanya masuk kepada fi'il mudhari. Artinya akan. Yasil artinya sampai. Al-kitabul arabiyyu, yaitu kitab yang berbahasa Arab itu, sayasilu akan sampai ba'da qalil. Ini yang perlu diperhatikan, ba'da qalil. Ba'da qalil maknahu adalah sebentar lagi. Ba'da qalil maknahu adalah setelah yang sedikit ini, artinya sebentar lagi. Ada perbedaan tipis saja antara ba'da qalil dan qabla qalil. Ini kan ba'da qalil artinya sebentar lagi. Tapi jangan salah kita kalau ada yang mengatakan misalnya afwan, qabla qalil. Yang tahu arti qabla qalil? Silakan. Ada yang tahu qabla qalil? Qabla qalil artinya barusan. Qabla qalil, sebelum tadi ada si fulan. Itu artinya qabla qalil. Jadi kalau qabla qalil itu barusan, dan ba'da qalil sebentar lagi. Bedakan ya, jangan nanti kebalik-balik ya, mana yang ba'da qalil, mana yang sebentar lagi. Ingat, ini tulis artinya misalnya barusan. Barusan. Sementara ini artinya sebentar lagi. Jadi saya silul kitabul arabiyyu, kitab yang berbahasa Arab itu akan sampai sebentar lagi. Maka nggak boleh kita pakai saya silu qabla qalil. Akan sampai barusan. Berarti salah. Karena qabla qalil itu cocoknya kepada fi'il madhi karena udah sampai barusan. Kalau yang sebaliknya di sampingnya itu satausilul kutubul arabiyyatu ba'da qalil. Di sini Anda ingin bertanya, kenapa kok al-kutub, kenapa kok tausil, kenapa kok tidak pakai yasilna? Al-kutub kan jamak, sementara tausil itu hiya. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Tafadhal atau tafadhali. Kenapa fiilnya memakai hiya, sementara al-kutub yaitu fa'ilnya, pelakunya itu jamak? Ada yang ingat? Ghairu aqil. Ghairu aqil, sahih, ghairu aqil, karena al-kutub itu ghairu aqil.
Udah kita ulang-ulang berkali-kali. Kalau yang ghairu aqil itu semuanya dianggap mufrad muannas, baik walaupun dia jamak. Mufrad muannas. Kalau dia mufrad ya sama satu, tapi kalau dua ya dua. Tapi kalau jamak kita nggak bisa kita katakan jamak juga. Kalau jamak yang ghairu aqil dianggap mufrad muannas. Makanya fi'ilnya memakai tafsilu. Satafsilu kutubul arabiyyatu ba'da qalil. Insyaallah kitab yang berbahasa Arab itu akan sampai sebentar lagi. Baik. Kita sambung pada jim. Habis itu baru kita masuk kepada kaidah insyaallah. Itu aina bakal haju amamal ka'bati. Wa aina bakal hajjatu bakatil hajjatu fil mas'a. Kaifa yadhhabu Muhammadun ila Surabaya? Yadhhabu Muhammadun ila Surabaya bit-ta'irah. Ila aina tadhhabu Zainabu bis-sayyarah? Tadhhabu Zainabu bis-sayyarati ila as-suq. Hal satasilul kutubul arabiyyatu ba'da qalil? Naam, satasilul kutubul arabiyyatu ba'da qalilin insyaallah. Baik, akan bergantian ya. Ini kan karena panjang kita bergantian insyaallah. Mungkin kita minta kepada Ummu Syifa, tafadhali Ummu Syifa. Nggak apa-apa, nanti akan Ana artikan insya Allah. Kita sekarang latihan membaca agar kita membiasakan lisan kita membaca di hadapan kawan-kawan atau di hadapan ustadz atau pengajar. Tafadhali Ummu Syifa. Nah, Ustaz. Bismillah. Bismillah. Aina bakal haju. Bakal haju amamal Ka'bah. Nah. Artinya adalah aina, di mana jamaah haji itu telah menangis. Di mana dia nangis? Di mana jamaah haji itu menangis? Bakal haju amamal Ka'bah. Jamaah haji itu menangis di depan Ka'bah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang belum sampai ke Makkah insyaallah amin. Dan yang sudah sampai semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali kesempatan sampai ke kota suci, dan semoga di masa depan kita bisa umroh bareng ya Bu ya, karena alhamdulillah Ana dan istri. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan. Mungkin di masa depan, wallahu a'lam kapan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya dan mungkin kita bisa umroh bersama-sama insyaallah bersama istri saya dan yang lain insyaallah. Barakallahu fiik. Amin. Baik, yang kedua tafadhali Ibu Ummu Syifa. Wa aina bakatil hajjatu. Nah. Bakatil hajjatu fil mas'a. Ya, di mana ibu haji itu menangis? Ibu haji itu menangis di al-mas'a. Sahih. Di dekat sa'i, tempat sa'i. Tempat sa'i. Nah, Masya Allah. Lanjut Ummu Syifa. Kaifa yadhhabu Muhammadun ila Surabaya? Yadhhabu Muhammadun ila Surabaya bit-ta'irah. Bit-ta'irah. Bit-ta'irati. Bisa diartikan? Insyaallah bisa. Kaifa. Ya, bagaimana? Bagaimana? Jadi begini ya. Jadi kalau kita menerjemahkan bahasa Arab itu, jangan terjemahkan kosakatanya dulu. Terjemahkan pelakunya dulu. Bagaimana Muhammad sampai di Surabaya. Yadhhab itu pergi.
Yadhabu maknahu pergi. Oh ya, pergi. Nah, Bagaimana Muhammad itu pergi ke Surabaya? nah. Ingat, Yadhabu. kalau kita menerjemah jangan terjemahkan fiilnya dulu, langsung mulai kepada pelakunya dulu. Karena kan lucu kan kalau kita artikan pergi Muhammad ke Surabaya, kan lucu jadinya. Nah, kita terjemahkan dari sini ya. Ana kasih peta ini. Muhammad akan pergi. Ya, Muhammad akan pergi ke Surabaya. Surabaya dengan apa? Pesawat, naik pesawat. Sahih, dengan pesawat atau menggunakan pesawat. Sahih, Masya Allah. Qiraah mumtazah wa ijabah sahihah. Kemudian sekarang Anda minta kepada Ummu Fia. Tafadhali Ummu Fia. Wasili. Ustaz. Nah. Ila aina tadhabu Zainabu bisaya. Tadhabu Zainabu bisaya roti ila suki. Nah, bisa diartikan? Mana? Ila, apa arti ila? Ila itu ke ya, Ustaz? Ya, ke. Ke mana? Kemana perginya Zainab? Ya, kalau bisa bilang kemana Zainab pergi dengan mobil. Ingat, kalau kita mengartikan kata kerja dan fiil, kata kerja dan pelaku, kita mulai dari pelakunya dulu. Oh ya, Ustaz, ya. Nah, itu rumus mempermudah aja sebenarnya. Iya, Ustaz. Kemana Zainab pergi dengan mobil? Zainab akan pergi dengan mobil ke pasar. Masya Allah, sahih. Lihat, coba Ibu bayangkan. Anda tanya dulu, Ummu Fia sebelumnya pernah belajar bahasa Arab? Pernah, tapi belum sampai jauh, Ustaz. Ya, Cuma di rumah saya. Background-nya bukan pesantren kan? Bukan. Anak saya ada yang pesantren, Ustaz. Ya, coba bayangkan gitu kan. Coba kita pikir-pikir gitu kan. Kalau kita akan mengingatkan kita bukan pesantren dan kita bukan background-nya agama. Coba lihat, ini Ibu, ini udah panjang loh kata-katanya nih. Dulu mungkin Ibu pening melihat ini mungkin. Iya, Ustaz. Tapi karena kita belajar semuanya bisa. Nah, ini Ana ingin memberikan sedikit motivasi buat kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tuflihun, la'allakum tashkurun." Artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengeluarkan kamu dari perut-perut ibu-ibu kamu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun, sesuatu apapun. Lihatlah anak bayi itu nggak tahu apa-apa. Emang ada anak bayi tiba-tiba langsung baca Al-Fatihah? Kan nggak mungkin. Kaget misalnya kalau kita seperti itu kan. Mungkin ibu juga jadi shock mungkin. Mungkin ibu yang bahagia melahirkan anaknya jadi shock. Yang bisa lari anak-anaknya. Waduh, kaget kita. Nggak ada. Semuanya dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun dan tidak bisa apapun. Sahih atau khata? Sahih. Kemudian waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah jadikan bagi kamu as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun. Artinya Allah jadikan kepada kita pendengaran, penglihatan, akal, semuanya. Dari situlah kita menjadi orang yang mau belajar atau tidak belajar. Maka sebenarnya yang tepat adalah Ustadz saya telat, Ustadz belajar. Nggak ada kata telat, nggak ada. Lihat para sahabat Umar radhiyallahu anhu dan Abu Bakar, kapan mereka mengenal Islam? Apakah dari mula? Apakah dari muda? Enggak. Di antara mereka ada yang puluhan tahun, di antara mereka ada yang awalnya memusuhi Nabi, tapi nggak ada namanya udah telat Ustadz, udah bukan zamannya, udah telat Ustadz. Nggak ada namanya telat dalam belajar agama.
Yang ada adalah engkau mau belajar atau tidak. Engkau mau belajar bahasa Al-Qur'anmu atau tidak. Engkau mau belajar bahasa nabimu, ini bahasa nabi loh. Ini kebanggaan loh, atau kebahagiaan, bukan kebanggaannya, kebahagiaan loh. Kita sekarang ini walaupun kita terbata-bata ya, paling cuma tahu ini saja, tapi itu kebanggaan. Itu kita bisa dikit-dikit belajar bahasa Al-Qur'an. Ini bahasa Al-Qur'an, bahasa nabi, bahasa hadis. Coba tadi mungkin ibu-ibu kan yang sebelumnya bukan background pesantren ya, atau kayak siapa tuh, Anda tahu kayak si mungkin si Desra ya, karena kan sama Desra dan Safira kan, karena kan mereka berdua di antara orang yang membantu juga di Madinah Salam dalam hal desain. Mereka walaupun awalnya mereka itu bukanlah dari pesantren atau dari umum, tapi Allah Subhanahu wa taala bukakan hati dan niat belajar agama, dan kita tahu. Makanya setiap kita belajar bahasa Arab, camkan dalam hati kita bahwasanya kita sekarang belajar bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi SAW. Maka sebenarnya harus kita jaga gitu kan semangat itu, jangan sampai luntur. Kadangkala semangat bisa luntur kalau kita tidak merawatnya. Ibarat tubuh pun kalau nggak terawat bisa rusak. Ya, kalau kita makan sembarangan, pasti cepat rusak tubuhnya. Begitupun semangat. Kalau kita nggak rawat, tidak pupuk, tidak jaga, jangan heran semangat itu hilang atau sirna sama sekali. Makanya, coba Ibu bayang, ini panjang ini kan, Masya Allah. Taib ahsanti Mufia, barakallahu fik. Bisa dilanjut Mufia? Iya, Ustaz. Mantap. Hal tatasilul kutubul arabiyyatu ba'da qalil. Naam. Satasilul kutubul arabiyyatu ba'da qalil. Insyaallah ta'ala. Hal itu apa ya, Ustaz? Hal itu apakah? Hal apakah? Apakah buku-buku itu telah sampai? Satu fi'il apa? Tasil fi'il apa? Telah atau akan? Fi'il mahdi ya, Ustaz. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Terus diulangi, apakah? Apakah buku-buku itu buku-buku Arabia itu akan sampai sebentar lagi? Apa ba'da qalil? Sebentar lagi, Ustaz. Sebentar lagi, sahih. Nah. Ya, naam. Buku-buku Arab itu akan sampai sebentar lagi, insya Allah. Nah, coba lihat itu Ibu. Itu Ibu udah bisa kan, alhamdulillah, walaupun satu baris, dua baris kan itu udah bisa. Coba kalau sebelumnya belum belajar bahasa Arab, mungkin Ibu pusing kan, aduh ini apaan artinya nih. Baca aja kita nggak mampu. Apalagi cara mengartikannya, apalagi dengan memahaminya. Tapi alhamdulillah dengan bertahap, insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami bahasa Arab ini. Tapi selalu Anda ingatkan, selalu kita pompa, selalu semangat, dan kita jaga motivasi bahwasanya kita belajar, selalu ingat bahwasanya kita belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketinggian atau derajat. Kenapa? Karena kita belajar bahasa kitabnya dan belajar bahasa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik, ahsanti Ibu Ummu Fia, barakallahu fik. Tapi sekarang kita masuk kepada qawaidun nahwi. Tafadhali ukhti Desra, iqra'i. Ustaz boleh qawaidun nahwi, kaidah nahwu. 1. Nanti insyaallah Afan Desra yang ingin bertanya nanti insyaallah akan kita di akhir ya. Mungkin kita baca dulu kaidah nahwu agar kita dapat satu bab supaya bisa kita kejar latihan atau yang lainnya insyaallah. Tafadhali. Nah, Ustaz. 1. Kalimat sempurna di atas adalah jumlah fi'liyah, yaitu tersusun dari fi'il, yaitu kata kerja, dan fa'il, yaitu pelaku. 2.
Jika fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya memakai ta ta'nis sakinah, yaitu ta berharokat sukun di akhir fi'il. Jika fi'ilnya fi'il madi, seperti pada kalimat sempurna di bagian kedua, bagian alif. Jika fi'ilnya fi'il mudhari', maka tanya di awal. Perhatikan bagian kedua kelompok ba. So, ini dia. Ini kita lihat. Ya, Mbak. Ini ya. Ini kalau misalnya fi'ilnya fi'il mudhari, ini kan taknya di depan itu hiya, tamradu al-mu'tamiratu, tadhhabu Zainab. Tapi kalau fi'ilnya fi'il madhi, dhahabat, kharajat, ini kan bakat, farihat, khafat. Ini namanya fi'il madhi. Di akhirnya pasti ada namanya ta' ta'nis. Adapun fi'il mudhari, taknya itu di depan. Namanya ta' mudhara'ah. Dan nanti insyaallah akan kita jelaskan. Tafadhali, wasili. 3. Jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan, yang tidak berakal seperti kutubun, aklamun, masajidu, nukudun. Maka digolongkan mu'annas. Perhatikan kalimat sempurna yang digaris bawahi. Ini, lihat ini. Yang di garis bawah seperti al-kutubu dan yang lainnya tadi, aqlamun, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya kalau jamaknya itu jamak yang ghairu aqil, maka digolongkan sebagai mufrad muannas. 4. Jika ada pemisah antara fi'il dan fa'il muannas, maka fi'ilnya boleh tidak memakai ta' ta'nis. Perhatikan contoh i'rab pada nomor 2 di bawah ini. Jika ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya boleh tidak memakai ta' ta'nis. Ya seperti ini ya, nanti akan kita jelaskan. Kok bisa Ustaz ya? Itulah bahasa Arab, kadang mereka mempunyai beberapa kaidah khusus. Ada pengecualian. Lihat ya. Tafadhali Desra, sambung. Namadziju lil i'rab. Namadziju lil i'rab. Nah. Al-awwal farihal mukhallafuna bima'adihim. Nah. Fariha fi'lun madi mabniyun 'alal fathi. Al-mukhallafun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkar salim. Salim. Nah. Al-fujarin mabniyun 'alal kasri. Nah, al-ba. Sahih, terus. Ismun majrurun bil ba'i wa 'alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Hum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Taib. Sebagaimana sudah Anda jelaskan di awal-awal, setiap fi'il pasti punya fa'il. Itu kaidah. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Seperti fa'il itu pelakunya. Karena kan nggak mungkin ada perbuatan tanpa ada yang membuat. Pasti ada pelakunya. Makanya farihal mukhallafun bimaq'adihim. Fariha artinya fi'il madhi atau telah bahagia, al-mukhallafun orang yang tidak hadir, bimaq'adihim. Al-mukhallafun dia sebagai fa'il. Fa'il pasti marfu. Ingat, setiap fa'il pasti marfu. Contohnya kharaja Muhammadun. Itu fa'il. Lihat Muhammadun. Kharajat Aisyatu. Tu. Marfu. Lagi. Ja'a al-ustadhu. Dhu. Dia, kenapa dhu? Karena dia fa'il. I'rabnya fa'il dan dia marfu. Tapi kalau dia isim mufrad rafa'nya dengan apa? Rafa'nya dengan ad-dhammah.
Al-kitabu, al-ustadzu, mudarrisu. Kalau isim mufrad ya, al-mudarrisu rafa'nya dengan apa? Dengan dhammah. Misalnya, contohnya di sini misalnya al-mudar al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Ini kan karena dia mufrad. Mufradnya marfu'nya dengan apa? Dengan dhammah. Kalau dia musanna. Musanna. Al-mudarrisani. Nah, kalau musanna, dia rofa dengan apa namanya? Dengan alif. Nah, ini catat ya. Kalau musanna, kan misalnya ja'al mudarrisani, telah datang 2 orang guru. Kalau musanna dia rofa, tapi bukan dengan dhammah namanya. Kalau musanna dia rofa dengan alif. Tapi kalau jamaknya jamak mudzakkar salim, itu jamak contohnya al-mudarrisun. Kalau al-mudarrisun jamak mudzakkar salim, dia rofaknya dengan waw. Ini waw. Nah, itu sebagai pengingat ya. Jadi kalau di sini farihal mukhallafun, telah berbahagia orang yang tidak hadir itu. Al-mukhallafun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa? Karena dia jam'u mudzakkarin salimun. Al-ba, bi, al-ba itu huruf jar mabniun ala al-kasri. Maq'adihim, maq'adi. Ingat, setiap huruf yang terletak setelah huruf jar namanya adalah isim majrur. Isim majrur. Nah, lihat isim majrur, majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih, dan dia sebagai mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Ingat kan maq'aduka, kitabuka, kitabuhum. Nah, kitabu kan sebagai mudhaf. Kitab dia, kitab saya, kitab kamu. Kitab itu mudhaf, diidhofahkan, digabungkan kepada kata ganti, yaitu him, hum. Itu fi maq'adihim. Kalau him atau hum, domirun muttasilun mabniyun ala sukun. Ingat, kalau setiap domir pasti awalnya i'rabnya seperti ini, yaitu domir muttasil. Ingat, domir, sebut dulu domir, kemudian sebutkan apakah dia muttasil atau munfasil. Ada yang masih ingat perbedaan antara domir muttasil dan domir munfasil? Silakan yang masih ingat. Ada? Muttasil. Nah. Domir munfasil, Ustaz. Ya, kalau ini ya, ulang kembali ya, silakan disimak. Ini bedanya, ini contohnya. Kalau muttasil, ini kan muttasil yang bersambung, maka dia tidak boleh berdiri sendiri. Contohnya, hum, afwan. Kalau domir muttasil seperti kaf, seperti hu, seperti ka, seperti ha, kecuali yang hum ya, kecuali yang hum. Apalagi domir muttasil, misalnya ka, kiku, kuma, atau kum, huma. Ini semuanya namanya adalah domir muttasil.
Afwan. Kalau ini bisa, kalau ini sama nih. Namanya adalah domir muttasil, itu domir yang bersambung. Biasanya kalau domir bersambung itu, maka biasanya dia tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya hu. Apa itu hu? Itu dia. Maka tidak boleh kita katakan hu kitabun. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Misalnya hu kitabun. Salah. Ataunya lagi misalnya ya talibatun. Tidak bisa. Karena dia adalah domir apa? Domir muttasil. Domir yang bersambung. Atau K itu kan kamu. Nggak bisa kita katakan K mustahidun. Kamu misalnya bersungguh-sungguh. Tidak bisa. K itu kan bersambung. Tidak bisa kita katakan K mustahidun. Atau ki mustahidatun. Tidak boleh kita katakan ki mustahidatun. Kenapa? Karena ki itu adalah domir yang bersambung. Domir muttasil. Kecuali kalau hum itu dia bisa dia berdiri sendiri, bisa disambung. Nah, adapun domir munfasil, sini munfasil, domir yang terpisah. Domir yang terpisah. Artinya dia tidak bersambung. Contohnya misalnya huwa, hiya, misalnya lagi anta, anti. Ini namanya domir. Namanya apa? Domir munfasilun. Domir yang terpisah. Maka kalau kita mengatakan kitab dia, kita mau bilang ini kitabnya. Ini kitab milik dia. Kita ingin gabungkan bahwasanya ini kitab miliknya si dia ini loh misalnya. Maka tidak bisa kita katakan seperti ini. Kita katakan kitabun huwa. Hadza kitabun huwa khata. Contohnya lagi. Hadza kitabun anta. Khata. Karena ini domir tidak bisa digabung. Nah, misalnya ini kitab kamu. Kita ingin menggabungkan kitab ini adalah milikmu misalnya. Tidak bisa kita katakan hadza kitabun anta khata. Maka kalau seperti ini kita harus menggunakan namanya domir muttasilun. Maka karena ini adalah maq'adihim, digabungkan kepada him atau hum, maka disebutkan domir muttasilun mabniyun. Nah, ingat, domir pasti mabni. Ingat, domir pasti mabni. Nah, ala sukun, dia mabni ala sukun fi mahalli jarrin sebagai mudhafun ilaih. Dan dia menempati tempat jar. Kenapa dia tempati tempat jar? Karena dia sebagai mudhafun ilaih daripada kata maq'adihim. Baik, Anda kira semoga ini jelas ya. Kita ke bawah dulu. Baik. Silakan ya Desra, nanggung ya. Kita selesaikan dulu ini. Nah, Ustaz. Nah. As-sani ja'akumul mu'minat. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Kum domirun muttasilun mabniyun 'alas sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Al-mu'minat fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Baik. Ingat kan sebelumnya kita mempelajari bahwasanya kalau misalnya pelakunya itu atau orangnya itu perempuan, pasti fiilnya pasti
perempuan kan, kita udah bilang sebelumnya kan, contohnya seperti ini, misalnya jalasat Fatimatu. Kenapa jalasat? Karena ada Fatimah. Contohnya lagi, hafizat Aisyatu. Kenapa kok ada tak ta'nis? Karena ada Aisyah. Contohnya lagi, misalnya lagi, ja'at al-mu'minat. Kenapa kok ini ada tak marbutoh? Karena ada fa'ilnya adalah segerombolan atau sekelompok perempuan. Ini kalau lihat, perhatikan, Anda minta fokusnya, semoga enggak salah nanti ya kita menangkap. Ini kalau misalnya si fiilnya ini langsung ketemu fa'ilnya tanpa dijeda, tanpa dipisah, maka wajib pakai tak marbutoh. Afwan, maka wajib pakai tak ta'nis. Lihat, ini hafizat Aisyatu, langsung kan menyambung kan? Maka wajib pakai tak marbutoh. Afwan, pakai tak ta'nis. Berulang-ulang kita salah. Pakai tak ta'nis. Sama seperti ja'at al-mu'minatu, ja'atil mu'minatu. Karena bersambung langsung, maka harus pakai tak marbut, tak ta'nis fi'ilnya. Tapi kalau ada pemisah antara pelaku, ini pelaku kan, lihat itu al-mu'minat dan fi'il. Ada pemisah nggak? Al-akhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Hal hunaka fasil? Ada pemisah? Ada pemisah? Ada, Ustaz. Nah, ada pemisahnya. Lihat itu pemisahnya kum. Nah, maka kalau ada pemisah antara fi'il dan fa'il, boleh fi'ilnya tidak pakai tak marbutoh. Tapi kalau pakai tak marbutoh pun boleh. Jadi ada dua bacaan di sini. Jadi kalau seperti ini boleh juga. Kalau kita tulis seperti ini boleh juga, sah juga. Ja'atkum al-mu'minat. Ja'atkumul mu'minat. Boleh. Walaupun ada pemisah. Ini kan ada pemisah nih. Boleh. Tapi boleh juga fiilnya tetap mudzakkar. Ini kan fiilnya mudzakkar kan? Huwa. Boleh. Kalau misalnya fiilnya, perbuatannya terpisah dari fa'ilnya. Maka sebagaimana tadi yang dibaca oleh Desra, yaitu ja'a fi'il madhi mabniun al fathi, ja'a kum domirun muttasilun. Ingat, kum sebagaimana tadi kita bilang, kum itu domir muttasil, domir yang bersambung. Maka tidak boleh kita katakan kum, misalnya kalian, kum tullabun, nggak bisa. Tidak boleh kita katakan kum tullabun, kalian adalah kum tullabun. Nah, ini kalau seperti ini salah. Kenapa salah? Antunna ya, Ustaz. Bukan. Kok antunna? Salah. Karena ini adalah domir muttasil. Kalau domir muttasil tidak boleh kita berdiri sendiri. Tidak boleh. Kalau domir muttasil, namanya domir muttasil, domir yang bersambung dengan sebelumnya.
maka tidak boleh dia di awal, kan dia bersambung. Nah, salah, yang benar adalah antum. Ini dia yang benar ya. Antum tulabun. Kalian adalah para mahasiswa laki-laki. Ingat ya, ini namanya domir muttasil. Namanya aja kan domir muttasil, domir yang bersambung. Kalau bersambung berarti dia bersambung dengan sebelumnya. Maka tidak boleh kita pakai di depan. Kum tulabun atau ki talibatun atau hu talibun khata. Karena itu adalah domir muttasil. Domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Ustaz, ini kan tertulis seperti ini Ustaz. Lihat, diperhatikan. Katanya Ustaz, mabni ala sukun. Ya kan? Mabni ala sukun. Tapi kok kenapa, wahai Ustaz, kenapa kok di sini ja'atkumu? Ja'atkumu. Kan kata Ustaz tadi kan mabni ala sukun. Jawabannya ialah asalnya adalah ja'atkum al-mu'minatu. Ingat, ja'atkum al-mu'minatu. Tapi karena adanya dua sukun, ada kaidah namanya apabila iltiqa'us sakinain, ada dua sukun, maka salah satu harus mengalah. Artinya salah satu harus berharokat. Maka menjadi ja'atkumul mu'minat. Jadi kum ini adalah sebagai fi mahalli nasbin, dia di kedudukan nasab, di tempatnya nasab. Sebagai apa nasab? Sebagai maf'ulun bihi muqaddam. Ingat, maf'ulun bihi artinya apa? Objek atau korban atau yang tempat terjadinya perbuatan. Nah, jadi kan artinya telah datang kepada kalian. Telah datang kepada kalian, wahai antum para mukminat. Maka kum ini adalah objeknya. Yang datang siapa nih? Kum atau mukminat? Yang datang siapa nih? Kum atau mukminat? Mukminat. Adapun kum ini dia sebagai objek. Jadi para mukminat itu datang kepada kum, kepada antum, kepada kalian, wahai laki-laki. Jadi ja'akumul mukminat. Atau ja'atkumul mu'minat boleh juga. Nah, jadi kum ini dia sebutkan dulu kan dia domir apa? Domir muttasil. Kemudian sebutkan mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin? Karena kalau kita perhatikan di sini rupanya dia di kedudukan nasab sebagai apa? Sebagai maf'ul dia di sini Ustaz. Kenapa? Karena kita pahami dari konteks ini bahwasanya dia sebagai maf'ul. Karena yang datang itu adalah para mukminat. Kum ini adalah sebagai objek, tempat atau tujuan para mukminat datang kepada mereka. Adapun al-mukminat, ingat al-mukminat fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Fa'il yang marfu' dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahirah di akhirnya. Baik. Nah, inilah adalah contoh daripada i'rab atau menguraikan jabatan-jabatan kata. Tadi kaidahnya ingat ya, Anda hapus lagi supaya lebih mudah. Kalau dia langsung ja'at Kalau dia langsung, maka wajib tak marbutah. Ini kan langsung kan tanpa pemisah. Tapi kalau dipisah, atau kalau dipisah karena ada kum, karena ada fasil di tengah-tengahnya, ada pemisah,
Maka boleh pakai ta marbutoh seperti ini, boleh juga Tak tidak nis, pakai Ustaz. ta marbutoh. Tak nis, Ustaz. Afwan. Afwan ya, ana lupa-lupa terus. Ta'nis maksudnya, afwan. Ta'nis. Afwan, Masya Allah, ahsanti, Umu. Jadi, kalau dipisah karena kum, maka boleh pakai ta'nis, seperti ja'at kumu, atau boleh tanpa ta'nis, seperti ja'akumul mu'minat. Itu pilihan ya. Tapi nggak wajib pula kita katakan ja'akumul mu'minat. Nggak, bukan wajib, tapi boleh. Boleh pakai ta'nis dan boleh pakai dan boleh tidak pakai ta'nis. Artinya sama tuh, Ustaz. Sama artinya. Hanya penggunaannya saja. Tapi kalau seperti ini, kalau dia bergabung, itu wajib ta'nis. Wajib ta'nis. Tapi kalau dipisah, boleh pakai, boleh enggak. Baik. Nah, ini ada di belakang. Semoga kita bisa dipahami. Ini ada tadribat. Insyaallah tadribat yang pekan lalu akan Anda periksa, dan tapi kalau bisa ini tadribat ini kita kerjakan, dan nanti insyaallah akan kita bahas insyaallah. Pekan depan akan kita bahas tadribatnya, dan tapi kalau bisa dikerjakan dari sekarang agar kita bahas tadribat dan kita juga ngambil materi. Ana baca permintaannya. Yang pertama, ikhtar fi'lan madiyan munasiban lima yali mimma bainal qausain. Ini ada kosong-kosong ini. Jadi pilih fi'il madi yang sesuai. Amilat atau amilah. Ta'iba atau ta'ibat. Yang kedua, ikhtar fa'ilan munasiban ma bainal qausain. Yang kedua, pilihlah fa'il yang sesuai. Ini kan ada fi'il. Ini ada fi'il. Ini ada kata kerja, maka pilihlah fa'ilnya yang sesuai. Baik. Misalnya pilihlah pelaku yang sesuai. Misalnya yang sesuai dengan susunannya atau yang sesuai dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga, akmilil faragh bi adatil istifham munasibah mimma bainal qausain. Ini ada pertanyaan tapi belum lengkap, dan kita disuruh melengkapi pertanyaan ini dengan memilih mana adat atau alat istifham untuk kita bertanya yang cocok. Pakai hal, pakai aina, atau pakai kaifa. Apa arti hal? Apakah? Aina di mana? Kaifa bagaimana? Hal apakah? Aina di mana? Kaifa bagaimana? Ini pertanyaan, di bawahnya itu jawabannya. Dan jadi kalau kita membaca jawaban ini, maka kita akan mendapatkan gambaran dari pertanyaannya. Yang keempat, rattibil kalimat. Ini yang paling susah ya. Tapi kalau ada yang dapat sempurna, tapi masya Allah nih, ini yang paling susah. Kok susah Ustaz? Ya memang paling susah. Itu menyusun kalimat. Nah, ini ada kalimat yang diubah-ubah, yang diacak-acak. Bagaimana cara kita menyusunnya? Taib, Anda kasih apa ya? Anda kasih gambaran. Contohnya seperti ini. Contohnya ya. Contohnya tadhhabu. Pasti setiap fiil pasti punya fa'il. Ingat, setiap fiil pasti punya fa'il. Rupanya di sini ini Su'ad. Su'ad ini nama perempuan ya. Jadi bedakan Su'ad sama Sa'ad. Kalau Sa'ad nama laki-laki, kalau Su'ad dalam bahasa Arab nama perempuan. Tadhhabu Su'adu. Mana nih? Si Su'ad pergi. Pergi apa? Berarti kan sisa 3 nih. Jadi kalau yang udah itu biasanya dikasih ini. Jadi yang sisa berapa nih? 3. Oh, afwan. Ini kan tanda tanya nih, istifham. Kaifa dulu, Ustaz. Afwan. Ana nggak lihat belakangnya. Kaifa di sini. Kaifa karena kan istifham, tanda tanya kan. Kaifa.
Berarti coret ini kaifa. Kaifa kan berarti kan kaifa tadhhabu Su'adu. Tinggal 2 nih. Tinggal ila al-madrasah. Kalau kita memahami ila, berarti ya ila artinya ke. Al-madrasah artinya sekolah, berarti ila al-madrasah. Nah, jadi dilihat dulu di belakangnya ini, kalau misalnya dia istifham, tanda tanya, maka buat pertanyaan. Atau dahulukan istifhamnya. Nah, dahulukan istifham atau alat istifhamnya. Taib, mungkin itu sebagai bocoran ringkas ya tadi ya, bagaimana cara kita menyusun ini. Taib, insya Allah ini latihan pekan depan akan kita periksa, jadi dicoba dikerjakan. Pekan depan kita akan periksakan jawaban-jawabannya di sini, di Zoom, dan sambil kita akan masuk juga ke materi berikutnya insya Allah. Taib, apakah ada pertanyaan? Silakan. Mana Ustaz? Silakan. Ustaz, kalau domir mutasil itu, silakan semua. Ya, domir mutasil itu yang disambungnya itu boleh isim, fiil gitu, atau siapa aja gitu Ustaz? Apa aja gitu? Ya, kalau domir mutasil bisa bersambung sama fiil atau bisa bersambung dengan isim. Contohnya, ra'aituhu, saya melihatnya. Kan bersambung sama fi'il. Hadza kitabuhu, ini kitabnya. Kitabnya dia. Berarti di sini dia bersambung dengan isim. Bisa juga bersambung dengan huruf alaihi, di atasnya. Ilaihi, kepadanya. Anhu, darinya. Nah, itu artinya dia bisa juga bersambung dengan isim, dengan huruf. Tapi nggak bisa bersambung dengan domir lagi. Huhu atau hahu. Jadi dia bisa bergabung dengan isim, bisa bergabung atau bersambung dengan fiil, dan boleh juga kadang bergabung dengan huruf. Jadi ada 3 aja Ustaz ya, fiil, isim, huruf gitu ya Ustaz. Kecuali nggak boleh dia bergabung lagi dengan isim. Isim domir dengan domir kan tidak boleh. Ada lagi? Ana Ustaz. Nah, tafadhali Mumita. Mengenai penggunaan domir kunna, itu tadi yang kedua, yang ja'a kumul mu'min. Kenapa kum ya? Maksudnya kenapa kan itu kunna ini dipakainya di mana yuk? Kunna al-mu'minat, ja'akumul mu'minat. Kunna. Ya, kunna itu untuk kalian, kalau untuk kalian perempuan, contohnya jazakunnallahu khaira, atau ja'akunna at-tullab misalnya, wahai para mudarisat, telah datang kepada kalian wanita. Ini contohnya ya, Anda beri contoh ya, lebih enak kayak beri contoh. Ya, untuk membedakan dengan yang nomor 2 ini. Misalnya pakai hunna ya. Pakai kunna. Pakai kunna. Contohnya seperti ini. Ja'a kunna at-tullab. Nah, telah datang kepada kalian wahai perempuan. Ini kan berarti kan ini sebagai apa ini? Sebagai apa? Ada yang masih ingat? Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih, sahih, sebagai maf'ul bih. Karena pelaku ini yang datang itu tulab. Telah datang kepada kalian wahai para wanita atau para guru-guru
Siapa yang datang? At-tullab. Beginilah cara penggunaan daripada kunna. Bisa dipahami umum meta? Kalau yang nomor 2 yang ja'akumul mu'minatu itu apa artinya? Ya, kalau ja'akumu. Ya. Ja'akumul mu'minat artinya telah datang kepada kalian wahai laki-laki siapa yang datang? Para mukminat. Berarti yang datang itu para mukminat. Jadi pelakunya itu diakhirkan dan objeknya dimajukan. Namanya maf'ul muqaddam. Maf'ulnya dimuqaddamkan. Artinya kalau yang pertama ini, Anda garis lah ya supaya lebih mudah. Kalau yang pertama, yang datang itu siapa? Para tulab, laki-laki. Datang kepada perempuan. Itu ja'akunna at-tullab. Telah datang. Ini nah. Jadi gini. Anda kasih garis biru lah ya. Ini. Nah, ini dia. Nah, berarti yang datang tuh si tulab. Datang kepada kunna, kepada kalian wahai laki-laki, wahai perempuan. Sama seperti yang di bawah. Ini datang kepada ini. Ja'akumul mu'minat. Yang datang ini fa'il. 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 Ini fa'il. Ini pelakunya nih. Maksudnya yang datangnya itu si mukminat ini atau atulab. Nah, berarti kalau yang di bawah artinya adalah telah datang kepada kalian. Afwan, ada orang lagi. Nah, jadi telah datang kepada kalian para mukminat. Atau gini, Anda tanya kepada umum meta. Yang kedua, kita bahas dulu yang kedua nih. Ini dua. Ini satu. Taib. Yang kedua, ja'akumul mu'minat. Pelakunya yang mana nih? Pelakunya adalah Mukminat. Ya, mukminat. Jadi para mukminat itu ya. telah datang kepada siapa? Kepada kepada kalian wahai laki-laki. Itu artinya. Ya, ini maksud anak Ustadz. Tadi kan kata Ustadz, kalau yang ja'akumu itu asalnya dari ja'at. Ya. Ya. Bukan. Ja'at, kata dasarnya ja'at itu kan tadi ya. Ya, ja'at. Ya, boleh. Ja'at. Ta'nis itu yang di ja'at, yang kata dasarnya menjadi yang saja kan dihilangkan. Nah, ta'nis itu milik dari yang pelaku mu'minat itu maksudnya. Iya. Oh, mungkin umum bertanya gini ya. Kenapa fiilnya hiya? Kenapa fiilnya hiya? Kenapa tidak hunna? Ya, maksudnya Anda kira tadi kunna kan? Kalau kunna itu enggak benar. Bukan maksudnya gini. Maksudnya tadi kan bilangnya ja'at humul mu'minatu. Nah, tapi ta'nisnya dihilangkan. Yang anak mutanya itu kenapa itu yang ta'nis itu disandarkan kepada al-mu'minatu ya, sementara atau kepada kum. Ya, ta'nis itu disandarkan kepada al-mu'minat karena kan pelakunya. Ya, jadi kalau ini asalnya ya, ini asalnya adalah ja'atkumul mu'minatu. Ini asalnya. Ja'atkumul mu'minatu. Baik. Ini asalnya.
ta'anis ini miliknya kembalinya kepada al-mu'minat. Itu dia. Bukan kepada kum. Tapi boleh saja dihapus kalau fiilnya, kata kerjanya ini, anak garis bawah ini, ja'a ini terpisah oleh sesuatu dari fa'ilnya. Maka boleh pakai ja'akumu atau ja'askumu. Yang jadi pertanyaan mungkin seperti ini. Mungkin ada yang bertanya juga sebagian, Ustadz, kok itu kan ja'at, Ustadz? Ja'at kan domirnya untuk satu orang tuh hiya. Ya kan? Sementara ini kan hunna, Ustadz, ini kan jama', Ustadz. Ada nggak yang sempat bertanya tergambar seperti ini? Ada nggak? Ada. Kalau ja'at itu kan satu atau jama'? Ja'at satu. Al-mu'minat? Banyak. Jama'. Kenapa seperti itu? Nah, jawabannya adalah kata kerja apabila dia di depan, dia selalu mufrad. Contohnya lagi. Oke, contohnya lagi. Ja'atkumu al-mu'minatani. Telah datang kepada kalian 2 orang mukminat. Ini satu kan? Satu nggak atau jamak? Satu. Nah, ini musanna. Musanna kan? 2 kan? Iya. Nah, kaedahnya ialah kata kerja apabila dia di depan, dia cukup mufrad. Tidak perlu dia ikut-ikut pelakunya. Cuman kalau dia mudzakkar ya mudzakkar, kalau dia muannas dia muannas. Contohnya lagi. Ja'akunna at-talibani. Telah datang kepada kalian, wahai perempuan, at-talibani. Lihat ini at-talibani. Ini huwa kan? Huwa. Huwa itu 1 atau 2 atau 3? Satu. At-taliban musanna. Maka kaedahnya adalah setiap fiil apabila dia terletak di awal, maka cukup dia sebagai mufrad muannas. Lihat ini. Ini kan ja'a. Huwa kan? Huwa atau hiya? Ja'a. Huwa. At-tulab jamak huwa itu 1 apa 2 apa 3? 1 kan? Bukan, huwa itu 1, 2 apa 3? 1. At-tulab 1, 2, 3. Jamak kan? Maka kaedahnya ialah setiap fiil apabila dia di awal cukup mufrad. Mufrad mudzakkar atau mufrad muannas, tergantung jumlahnya bagaimana. Itu kaedahnya. Jadi kalau misal ada yang bertanya-tanya, Ustaz, kok ini mufrad, Ustaz, sementara kan fa'ilnya musanna, fa'ilnya jama' misalnya. Kenapa kok pakai mufrad di depan? Ya, itu kaedahnya seperti itu. Fi'il apabila dia di depan, maka cukup dipakai mufrad muannas. Kecuali kalau dibalik. Kalau dibalik beda lagi. Misalnya kalau dibalik seperti ini. At-tullabu ja'u. At-tullabu ja'u. Baru diikutin. At-talibani ja'a. 2 kan? Ja'a. Contoh lagi misalnya. At-talibatu ji'na. Baru dia mengikuti. Mengikuti kalau jamak ya jamak, kalau mufrad ya mufrad. Kalau dia di belakang, kata kerjanya di belakang nih. Ini kata kerja di belakang, anak kasih lagi garis. Ini kata kerja belakang. Nah, tapi kalau kata kerja di depan cukup mufrad mu'annas. Itu namanya kaedahnya. Ada lagi pertanyaan, silakan.
Terakhir ya, Ana kayaknya ibu yang mau istirahat nih, tapi insya Allah kalau Nah, Ustaz, anak Ustaz. silakan. Ya, silakan. Afwan Ustaz, ini kalau bertemu dua sukun maka salah satu harus mengalah Ustaz. Ya. Yang ini yang pertama menjadi bakatil. Ya. Yang kedua menjadi ja'akumul. Ya. Jadi tidak ada kepastian Ustaz. Dia harus itu selalu biasanya kasroh. lebih kepada samaim. Tapi biasanya kan hampir semuanya sukun, hampir semuanya kasroh itu hampir semuanya dua sukun bertemu, hampir semuanya kasroh. Tapi ada beberapa yang tidak kasroh. Nah, Ustaz. Contohnya an tambah al-muslim, anil muslimi, atau an tambah ibnu, anibni Umar. Tapi di beberapa keadaan seperti hum itu bukan humil, kumul sama itu. Kalau domir sepertinya lebih kepada dommah seperti itu. Nah, Ustaz, satu lagi, sebentar. Ini pelajarannya udah jauh, tapi Ana masih penasaran di musana mukminani sama mukminaini. Itu bedanya apa ya, Ustaz? Itu kan kita belum sampai ke sana, tapi Ana jelaskan sekarang. Kalau mukminan itu dia rofa. Nah, Ustaz. Contohnya hadzani mukminani. Dia rofa. Atau jaa mukminani. Dia rofa. Jaa mukminani. Ini ya, Ana kasih aja jelasan sedikit. Kalau mukminan, ini dia rofa. Contohnya hadzani al-mu'minan atau jaa mukminan. Baik. Kalau mukminain dia itu kalau enggak nasab, mansub, kalau enggak dia sebagai majrur. Contohnya gimana? Contohnya Ra'aitu al-mu'minaini. Lihat bedanya? Ini sebagai apa dia nih? Sebagai apa? Maf'ul bih. Benar nggak? Saya melihat para kaum mukminin. Maf'ul bih itu marfu atau mansub? Mansub. Mansub. Berarti namanya mansub. Ini mansub. Sebagai maf'ul bih. Makanya mukminin. Kalau ini kan dia mansub. Atau ra'aitu. Atau nazartu. Saya melihat, memperhatikan. Ilal mu'minaini. Kalau di sini dia sebagai apa nih kira-kira nih? Mansub kah, marfu kah, atau majrur? Mansub. Kok mansub? Lihat. Sebelumnya ada huruf apa itu? Iya, majrur. Berarti dia namanya majrur, mansub atau marfu? Apa? Siapa bilang tadi? Majrur bukan Tad? Majrur, sahih majrur. Kenapa majrur? Karena dia sebelumnya ada huruf jar. Huruf jar, Jadi ya. itu bedanya. Yang pertama ini kalau dia al-mu'minan, seperti ini, pasti dia namanya rofa. Marfu. Rofa atau marfu. Kalau dia mukminain seperti yang tadi, mukminain
Mukminah ini kadang dia bisa dierobkan mansub, kadang dia bisa dierobkan majrur, walaupun sama bentuknya. Yang membedakan adalah konteks atau kalimatnya. Contohnya lagi tadi kan Anda kasih contoh ra'aitu mu'minaini. Bukan ra'aitu mu'minan, khata. Kalau kita mengatakan saya melihat 2 orang mukmin, nggak boleh kita katakan ra'aitu mu'minan, khata. Ra'aitu mu'minaini. Jadi kalau musanna itu, ini namanya musanna, dia rafa dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan alif. Dan dia nasabnya dengan apa? Dengan Ya. dan dia majrurnya dengan dia. Nah, ini sebenarnya belum sampai pelajarannya, tapi nggak apa-apa, Anda jelasin aja, semoga dipahami. Nah, itu bedanya. Bisa dipahami siapa tanya? Kamal? Nah, Ustadz, ini sebenarnya kan ada di jilid pertama yang terakhir. Afwan. Ana bingung, penasaran sama maknanya aja. Berarti intinya mukminani atau mukminaini itu sama-sama 2 orang laki-laki mukmin. Ya, tapi penggunaannya beda. Yang satu buat rofa, yang satu buat nasab atau jar. Oh, na'am Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan, jazakumullahu khairan. Sepertinya kita cukupkan dulu, karena Masya Allah ibu-ibu semuanya sangat bersemangat dalam talabul ilmi. Semoga apa yang sudah kita paparkan yang sangat-sangat sederhana ini bisa dipahami dan menambah wawasan dan pengetahuan kita khususnya dalam ilmu qawaid. Insya Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya. Tapi Ana harapkan yang tadi latihan-latihan tadi dikerjakan. Tujuannya ialah agar kita mengasah kemampuan kita, apakah kita paham apa enggak. Insya Allah nanti akan upload ulang ini rekaman ini kepada YouTube. Sebenarnya Ana udah live kan, tapi karena ada pengaturan yang tadi error sehingga tidak bisa live. Insya Allah nanti akan Ana upload, dan bagi yang ingin menyimak bisa kembali menyimaknya di YouTube. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu. Jazakallahu khair Ustaz.